Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai suhu dan pemuaian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Permata dengan NIM 11920500002. Perkenalkan, nama saya Tifa Raharjo dengan NIM 11920500026. Perkenalkan, saya Fadli Patira, NIM 11920500037. Oke, langsung saja kita ke materinya. Suhu dan pemuaian oleh kelompok 8. Sebelumnya, selama pandemi ini mengukur suhu tubuh menjadi keharusan saat kita mengunjungi tempat-tempat umum seperti instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, taman wisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Lalu, berbicara tentang suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar. Dan apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Nah, kita akan mempelajarinya di pertemuan kali ini mengenai suhu dan pemuaian. Yang pertama, mengenai pengertian suhu. Apa itu suhu? Dalam fisika, kata suhu sering diartikan sebagai suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Seperti besaran lainnya, kita dapat mengukur besaran suhu ini dengan menggunakan alat ukur yang bernama termometer. Termometer adalah suatu alat yang dinyatakan dengan angka tertentu yang berfungsi sebagai skala pengukuran suhu. Lalu, termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, yang artinya panas, dan meter yang berarti pengukur atau pembanding. Nah, teman-teman, pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap termometer tersebut diukur pada tekanan 1 atm di antara kedua titik tetap tadi, yaitu skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur, dan penetapan titik tetap atas adalah suhu saat air mendidih. Selanjutnya, penetapan titik tetap termometer. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai termometer Celcius dan termometer Reaumur. Yang kemudian, termometer Fahrenheit dan Kelvin akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama yaitu termometer Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 100. Lalu selanjutnya termometer Reaumur. Titik tetap bawah pada termometer Reaumur adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 80. Atau bisa disebut juga titik tetap bawah yaitu titik beku dan titik tetap atas yaitu titik didih. Perbandingan skala termometer Celcius dan Reaumur adalah 5:4. Untuk mengkonversikan skala termometer, kita bisa menggunakan rumus skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik tetap kedua termometer, harus berada dalam keadaan yang sama. Misalkan, kita menentukan skala termometer X dan skala termometer Y.
Maka, hubungan kedua termometer ini ditentukan dengan rumus Tx dikurangi Xb per Xa dikurangi Xb sama dengan Ty dikurangi Yb per Ya dikurangi Yb. Dengan keterangannya yaitu Xa titik tetap atas termometer X, Xb titik tetap bawah termometer X, Tx suhu termometer X, Ya titik tetap atas termometer Y, Yb titik tetap bawah termometer Y, dan Ty suhu termometer Y. Nah, sampai di sini teman-teman semua bisa memahami tentang skala termometer Celcius dan termometer Reaumur ini ya. Untuk lebih pahamnya, di sini saya memiliki contoh soal yang pertama, yaitu sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Langsung saja kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu suhu pada termometer Celcius yaitu 40 derajat Celcius. Itu Tc-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Dan ditanyakan yaitu zat cair ketika menggunakan termometer Reaumur. Langsung saja kita jawab. Ada perbandingan skala termometer Reaumur dan Celcius adalah sebagai berikut. Tr per Tc sama dengan 4/5 atau 4:5. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Tr sama dengan 4/5 dikali Tc. Dengan Tc telah diketahui yaitu 40 derajat Celcius, kita langsung masukkan saja, berarti Tr sama dengan 4/5 dikali 40 derajat Celcius menghasilkan 32 derajat Reaumur. Jadi, ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 30 derajat Reaumur. Lalu, contoh soal yang kedua yaitu pada sebuah termometer skala X, titik beku air adalah 10 derajat X dan titik didih air adalah 70 derajat X. Bila suhu suatu zat diukur dengan termometer skala X adalah 25 derajat X, maka bila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka. Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya semua yang ada pada soal. Itu Cb-nya adalah 0 derajat Celcius, Ca-nya 100 derajat Celcius, Xb-nya yaitu 10 derajat X, dan Xa-nya yaitu 70 derajat X, dan yang terakhir Tx-nya yaitu 25 derajat X. Dan yang ditanyakan adalah Tc termometer Celcius. Langsung saja kita jawab menggunakan rumus yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Tc dikurangi Cb per Ca dikurangi Cb sama dengan Tx dikurangi Xb per Xa dikurangi Xb. Karena telah diketahui semuanya kecuali Tc-nya, kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu Tc dikurangi 0 derajat Celcius per 100 derajat Celcius kurangi 0 derajat Celcius sama dengan 25 derajat X dikurangi 10 derajat X per 70 derajat X dikurangi 10 derajat X, dan menghasilkan Tc dikurangi 0 derajat Celcius itu Tc, 100 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius yaitu 100 derajat Celcius, dengan 25 derajat X dikurangi 10 derajat X yaitu 15 derajat X, dan 70 derajat X dikurangi 10 derajat X yaitu 60 derajat X. Langsung saja kita operasikan perhitungan ini dan menghasilkan Tc-nya yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Jadi, ketika diukur menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka 25 derajat Celcius. Begitu teman-teman, sangat mudah untuk dipahami. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa Raharjo. Di sini saya dari kelompok 8 ingin melanjutkan penjelasan teman saya Adinda Permata mengenai suhu dan pemuaian. Materi yang akan saya bahas yaitu suhu Fahrenheit dan Kelvin. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar termometer terlebih dahulu. Kalau misalkan yang titik tetap bawah ini biasa disebut dengan titik beku. Nah, sedangkan titik tetap atas ini berarti disebut dengan titik didih. Nah, setiap suhu itu bisa berbeda-beda titik bekunya sama titik didihnya. Nah, ini ada suhu Fahrenheit dan suhu Kelvin. Nah, untuk Fahrenheit itu titik bekunya ada 32 dan titik didihnya 212. Nah, sedangkan Kelvin juga 273 dan 373. Nah, skala perbandingannya kalau Fahrenheit itu 9, kalau Kelvin itu 5. Nah, ini untuk mencari skalanya. Perbandingan yang dicarinya di atas, perbandingan yang diketahuinya di bawah. Misalkan kita ingin mencari suhu Kelvin, nah 5-nya di atas, yang diketahuinya Fahrenheit, maka ini skala yang ini ditaruhnya di bawah, begitu. Nah, untuk ketentuan suhu Fahrenheit dan suhu Kelvin itu ada ketentuannya. Misalkan apabila diketahui suhu Fahrenheit-nya dan yang dicari itu suhu lain, maka di akhirnya dikurang 32. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang dicari suhu Fahrenheit yang diketahui suhu lain, maka itu di akhirnya ditambah 32. Begitu juga dengan yang Kelvin. Kalau misalkan yang diketahuinya suhu Kelvin dan yang dicarinya itu suhu lain, maka di akhirnya dikurang 273. Dan sebaliknya, jika yang dicari suhu Kelvin, maka yang di akhirnya ditambah 273. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Nah, Celcius materi yang dijelasin teman saya ya. Diperoleh angkanya 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, kita jawab ya. Diketahuinya termometer Celcius 40 derajat Celcius dan yang ditanyakannya dalam bentuk Fahrenheit. Nah, penyelesaiannya kita ingat yang sebelumnya, perbandingan skala termometer Fahrenheit dan Celcius. Kenapa bisa 9/5? Karena yang ditanyanya atau yang dicarinya itu Fahrenheit dengan skala 9 dan yang diketahuinya itu Celcius dengan skala 5. Maka jadi 9/5. Nah, tinggal kita hitung deh. Fahrenheit-nya sama dengan 9/5 dikali 40 yang diketahui ini ditambah 32. Nah, ketentuan yang sebelumnya kan kalau yang dicari suhu Fahrenheit maka akhirnya ditambah 32. Maka 9/5 dikali 40 72 dan ditambah 32 menghasilkan 104 derajat Fahrenheit. Jadi ketika diukur dengan termometer Fahrenheit suhunya adalah 104 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Kelvin? Masih sama ya, cuman ini dicarinya Kelvin. Nah, diketahuinya kita tulis. Celciusnya 40 derajat, yang ditanya Kelvin. Nah, perbandingan skala termometer Kelvin dan Celcius adalah 5/5, 5/5. Berarti 5/5 itu kan sama aja 1. Nah, maka bisa langsung aja. Jadi, Celcius ditambah 273. Nah, ketentuannya kan kalau misalkan yang diketahui suhu lain dan yang dicari suhu Kelvin, maka di terakhirnya ditambah 273. Nah, jadi langsung kita hitung. 40 ditambah 273 menghasilkan 313 derajat Kelvin. Jadi ketika diukur dengan termometer Kelvin, suhunya adalah 313 derajat Kelvin. Nah, ini untuk memudahkan kalian belajar, di sini udah ada konversi skala termometer ini dari itu suhu sebelumnya. Misalkan dari Celcius ingin dicari Kreamur, nah maka ini ketentuan skalanya gitu.
Nah, ini lebih lengkapnya untuk memudahkan kalian. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemuaian, yang dimana terdapat pemuaian panjang, luas, dan volume. Pengertian pemuaian zat. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zat. Macam pemuaian zat ada 3. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Zat padat memiliki 3 pemuaian, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Sedangkan zat cair dan zat gas memiliki 1 pemuaian, yaitu pemuaian volume. Yang pertama, zat padat. Pemuaian panjang pada zat padat adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal benda, perubahan suhu, dan koefisien muai panjang. Secara matematis, pertambahan panjang atau delta L dinyatakan oleh delta L sama dengan L0 dikali alfa kali delta T, dengan L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang dalam satuan meter, alfa adalah koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius atau per Kelvin, dan L0 sama dengan panjang awal atau panjang mula-mula dengan satuan meter, delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin, dan L sama dengan panjang akhir dalam satuan meter. Kita lanjut ke contoh soal pemuaian panjang. Sebuah baja memiliki panjang 1200 cm. Berapakah panjang akhir baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Dengan alfa baja sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Penyelesaian. Diketahui L0 sama dengan 1200 cm sama dengan 1,2 meter, dan perubahan suhu delta T sama dengan 50 derajat Celcius, dan koefisien muai baja sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Yang ditanya adalah panjang akhir baja. Mula-mula kita tulis rumusnya. L sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, yang dimana delta L sama dengan L0 kali alfa baja kali delta T. Maka kita substitusikan L sama dengan 1,2, yaitu L0 ditambah L0 kali alfa baja kali delta T, yaitu 1,2 kali 12 kali 10 pangkat min 6 kali 50. Dihitung akan menghasilkan 1,20072 meter. Jadi panjang akhir baja tersebut adalah 1,20072 meter. Oke, pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Persamaannya adalah A sama dengan A0 ditambah delta A, yang dimana delta A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T, dan atau delta A sama dengan A0 dikurangi beta kali delta T, di mana A sama dengan luas akhir dalam satuan meter persegi. Ini bukan delta 0 tapi delta A sama dengan pertambahan luas dalam satuan meter persegi, dan A0 luas mula-mula dalam satuan meter persegi. Beta adalah koefisien muai luas zat dalam satuan per derajat Celcius, dan delta T kenaikan suhu dalam derajat Celcius. Kita lanjut ke contoh soal pemuaian luas. Sebuah plat yang terbuat dari aluminium dengan luas mula-mula 40 cm persegi mempunyai suhu 5 derajat Celcius. Apabila plat tersebut dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, berapakah pertambahan luas aluminium tersebut? Nah, penyelesaiannya,
Diketahui bahwa alfa sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, yaitu pemuaian dari aluminium, sebuah plat ya. Terus beta sama dengan 2 alfa sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. A0 adalah luas mula-mula sama dengan 40 cm persegi sama dengan 0,004 meter persegi, dan suhu awal sama dengan 5 derajat Celcius dan suhu air sama dengan 100 derajat Celcius. Maka delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, 100 dikurangi 5 sama dengan 95 derajat Celcius. Ditanyakan adalah delta A. Maka untuk mencari pertambahan luas plat, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Maka dapat diketahui hasilnya 1,82 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Jadi penambahan luas plat aluminium tersebut adalah 1,82 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Yang ketiga, pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume yaitu seperti kubus, air, dan juga udara. Persamaannya, volume sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T, yang dimana keterangannya V adalah volume akhir dalam satuan meter kubik dan V0 volume mula-mula dalam satuan meter kubik, delta V yaitu pertambahan volume dalam satuan meter kubik juga, dan gamma adalah koefisien muai volume dalam satuan per derajat Celcius, dan delta T sama dengan kenaikan suhu dalam satuan derajat Celcius. Lanjut ke contoh soal pemuaian luas. Maaf, maksudnya ini contoh soal pemuaian volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 derajat per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Penyelesaian, diketahui gamma sama dengan 3 alfa sama dengan 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, dan delta T sama dengan 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. V0 sama dengan 1L. Ditanyakan V. Jawab, V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. V sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah gammanya 6 kali 10 pangkat min 5 dikali delta T-nya 50. Maka hasilnya V sama dengan 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Nah, zat cair. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair disebut labu didih. Anomali air adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Nah, di dalam grafik diketahui 0 derajat sampai 4 derajat Celcius volume air menyusut. Pada saat lebih dari 4 derajat Celcius volume air memuai. Ini contoh sederhana dari pemuaian zat cair. Ketika suhunya kurang dari 4 derajat, 0 sampai 4 derajat, volume air menurun. Dan ketika lebih dari 4 derajat Celcius, ternyata volume air memuai, naik. Oke. Ketiga, zat gas. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian gas disebut dilatometer. Koefisien muai volume atau gamma untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu sebesar 1/273 derajat Celcius atau sama dengan 0,0037 per derajat Celcius. Terima kasih.